Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya teman-teman. Kita hari ini akan ngebahas materi metodologi penelitian. Ini kita ngebahas tentang hipotesis, variabel, dan definisi operasional. Pada mata kuliah metodologi penelitian, program studi pengelolaan perhotelan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas 3 pokok besar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, kita langsung saja mulai ke slide selanjutnya. Nah, ini ada 3 pembahasan besar tadi ya, hipotesis, variabel, definisi operasional. Karena dalam penelitian, terutama di panduan atau pedoman penulisan tugas akhir di Politeknik Negeri Media Kreatif, itu di bab 2 harus mencantumkan hipotesis. Kemudian nanti di bab 3, nanti diminta untuk mencantumkan variabel yang digunakan apa saja dan definisi operasionalnya. Jadi kita mencoba untuk menggali sebenarnya apa sih itu hipotesis, apa itu variabel, dan apa itu definisi operasional. Oke, mungkin dalam video ini kita tidak akan bahas secara detail, nanti teman-teman bisa membacanya dalam modul yang telah saya berikan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama, tentu kita akan ngebahas dulu nih, sebenarnya apa sih hipotesis? Sebenarnya hipotesis ini suatu mmm, suatu hal yang teman-teman juga sudah sering melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada mendung gitu ya, pasti teman-teman akan menduga gitu ya, "Oh ini pasti nanti akan hujan," gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita bepergian, kemudian kita pergi ke tempat yang berkerumun di masa pandemi ini, oh kemungkinan nanti, akan tertular virus dan lain sebagainya. Jadi hipotesis itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, hipotesis ini tentu juga masuk dalam bagian penelitian kuantitatif. Jadi ada yang mengatakan bahwa hipotesis itu hanya ditujukan untuk penelitian yang sifatnya analitik, bukan yang deskriptif gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa hipotesis itu ya ditujukan untuk penelitian yang kuantitatif saja, untuk yang kualitatif itu tidak perlu ada hipotesis gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih secara teoritis, apa itu hipotesis? Hipotesis menurut Bapak Sugiono 2022 dalam bukunya Metodologi Penelitian Pariwisata menyebutkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara secara teoritis terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian karena belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Nah, jadi dalam proposal penelitian kita, itu kan ada hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawabannya dari mana taunya gitu ya. Nah, itu didasarkan pada teoritis yang telah kita kembangkan di bab 2. Di bab 2 itu kan teman-teman sudah membaca berbagai macam referensi dari buku, dari jurnal dan lain sebagainya. Nah, dari situ, rumusan masalah itu kan nanti jawabannya itu dari secara teoritis itu sudah ada di, bagian bab 2 ini. Jadi kita menjawab sementaranya itu ya berdasarkan teori yang sudah dilakukan, teori yang sudah baku, atau hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Jadi kita nggak ngasal bikin hipotesis penelitian itu, bukan karena seenaknya kita, tetapi berdasarkan teoritis yang kita telaah di bab 2 gitu ya, bisa juga, apa namanya, kita mengarah kepada jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Jadi memang harus related, harus konsisten ya, pertanyaan penelitian kita atau rumusan masalah penelitian kita itu apa, nah itu disesuaikan dengan jadi hipotesis kita itu disesuaikan dengan rumusan masalah kita. Jadi kalau pertanyaan penelitian itu kan bahasanya biasanya berupa pertanyaan, tapi kalau misalnya hipotesis itu biasanya pertanyaannya deklaratif gitu ya. Kemudian nah, karena dia berupa jawaban sementara gitu ya. Nah, oleh karena itu kita melakukan penelitian untuk menguji.
hipotesis ini benar apa enggak sih gitu. Jawaban sementara kita itu benar apa enggak. Nah, itu nanti dibuktikan dengan eee, serangkaian cara, metode gitu ya, untuk membuktikan gitu ya, melalui pengumpulan data, gitu. Karena dalam penelitian kuantitatif itu, kita kan menguji konstruksi teori ya, kemudian peneliti juga menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diperoleh dari teori, kemudian nanti kita melakukan mengoperasionalisasikan konsep atau konstruk atau variabel-variabel yang telah diperoleh dari teori, kemudian peneliti juga menggunakan instrumen untuk mengukur variabel-variabel dalam teori, tuh. Nah, kemudian seringkali hipotesis penelitian dan statistik itu seringkali tumpang tindih gitu ya. Banyak dijumpai dalam proposal penelitian itu yang dicantumkan dalam bab 2 hipotesis penelitian, mereka mencantumkannya adalah hipotesis statistik. Jadi beda ya teman-teman, hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Kan teman-teman udah punya nih pertanyaan penelitian kan di bab 1. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara penelitian kalian. Misalnya di pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan antara jenis hotel dengan, penerimaan atau kepuasan kepada pelanggan gitu kan. Nah, jawaban pertanyaannya apa? Oh ya, terdapat perbedaan antara jenis hotel dengan kepuasan pelanggan. Itu kan jawaban sementara, tapi kita pengen nguji gitu ya. Pengen nguji ini bener nggak sih kalau misalnya jenis hotel itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan gitu. Nah, makanya kita harus melakukan serangkaian metode, cara untuk ngebuktiin secara empiris melalui pengumpulan data tadi. Jadi, hipotesis penelitian itu related dengan pertanyaan penelitian teman-teman, harus konsisten, harus sama. Nah, kalau hipotesis statistik adalah jawaban sementara terhadap uji statistik. Ya, jadi ini biasanya, nanti muncul di bagian bab 3-nya yang ngurusin bagian, analisa datanya gitu ya, di metodologi penelitian. Tapi biasanya kalau di bab 2 yang teman-teman di TA-nya Polimedia, itu hipotesis penelitiannya adalah hipotesis penelitian yang kaitannya dengan pertanyaan penelitian teman-teman semua, jawaban sementara penelitian teman-teman semua. Jadi bukan, hipotesis statistik, gitu ya. Nah, karena hipotesis itu adalah, eee, menyatakan hubungan yang diduga ya secara logis antara 2 variabel atau lebih dalam rumusan yang diuji secara empiris. Nah, kemudian hipotesis ini memiliki beberapa fungsi ya teman-teman. Apa sih fungsinya? Silakan dicatat karena saya tidak menyantumkannya di PPT. Yang pertama, hipotesis itu fungsinya menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional. Yang kedua, hipotesis itu menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris. Yang ketiga, hipotesis digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data. Jadi ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersempit, untuk membuat lebih spesifik lagi penelitian kalian ya, pengumpulan metode kalian juga. Kemudian hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi ada 4 fungsi dari hipotesis penelitian. Oke, sebenarnya hipotesis itu dikembangkan dari telaah teoritis atau literatur ya. Dapat berasal dari buku, jurnal, database, atau skripsi, atau disertasi, dan lainnya. Oke, kita lanjut. Disebutkan ya teman-teman, salah satu prosedur statistik adalah peneliti harus mengetahui hipotesis nol dan alternatif. Jadi kalau hipotesis statistik itu dibagi menjadi 2, ada hipotesis nol atau HO, nanti teman-teman kalau misalnya baca buku
lain, kok ini, hipotesis ada yang nol dan ada yang tulisannya H0, ada yang HA gitu ya. Nah, itu adalah hipotesis, statistik, gitu ya. Hipotesis statistik ini juga biasanya muncul kalau penelitian kita memiliki sampel, gitu ya. Nah, hipotesis nol dan alternatif itu biasanya dicirikan seperti apa? Hipotesis nol dari uji statistik biasanya dinyatakan dengan kata seperti tidak ada hubungan. Misalnya, tidak ada hubungan antara iklan media sosial terhadap tingkat hunian kamar di masa pandemi. Nah, kalau hipotesis alternatifnya itu adalah ada hubungan antara iklan media sosial dengan tingkat hunian kamar di masa pandemi. Ini adalah contoh dari dari hipotesis statistik, yaitu H0 dan H alternatif. Jadi, H0 sama H alternatif ini selalu polanya seperti ini. Kalian, baik di apa namanya, di berbagai macam jurnal atau di berbagai belahan dunia manapun yang namanya uji hipotesis statistik, H0 sama HA itu polanya pasti sama, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan gitu ya, pasti sama. Tetapi kalau hipotesis penelitian antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya itu bisa jadi berbeda, tergantung dari dugaan masing-masing para peneliti. Nah, contoh bahasanya seperti contoh rumusan hipotesis penelitian itu seperti apa? Misalnya, terdapat hubungan antara iklan media sosial dengan tingkat hunian kamar. Jadi seperti ini contoh hipotesis penelitian. Bisa jadi hipotesis penelitian itu hampir sama dengan hipotesis alternatif gitu ya. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara ngebuat hipotesis yang benar? Yang pertama merupakan kalimat yang deklaratif. Jadi jelas gitu ya. Kemudian bukan question, bukan bentuk pertanyaan. Kemudian konsisten dengan pertanyaan penelitian. Jadi nanti teman-teman harus ngelihat lagi sebenarnya pertanyaan penelitian itu apa. Kan tadi hipotesis itu adalah jawaban sementara dari perumusan pertanyaan. Jadi harus sama antara pertanyaan penelitian dengan hipotesis penelitian. Kemudian hipotesis hanya dibuat untuk pertanyaan utama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tambahan di dalam, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, itu hipotesis tidak perlu dibuat. Jadi hipotesis itu hanya untuk pertanyaan yang utama. Kemudian yang keempat, menyebutkan variabel secara spesifik. Kalau kita lihat tadi di contohnya, di sini disebutkan ada variabel iklan media sosial sama tingkat hunian kamar. Ini kan benar-benar disebutin ya, variabelnya secara spesifik. Kemudian hanya mengandung satu variabel bebas dan satu variabel tergantung. Ini sama seperti pertanyaan penelitian. Jadi kalau untuk pertanyaan penelitian, kita harus bisa memecahkan kalau misalnya ada variabel tergantungnya itu ada dua di dalam satu pertanyaan. Jadi kalau misalnya hipotesis juga sama, jadi hipotesis itu harus dibuat terpisah juga, kalau misalnya variabel tergantungnya ada 2. Kemudian hanya mengandung satu variabel tergantung, oke ini sudah. Kemudian untuk penulisan hipotesis itu bisa bentuknya kalimat yang positif, atau negatif, atau bisa juga satu arah dan dua arah. Apa itu, hipotesis positif dan negatif, dan apa itu hipotesis satu arah atau dua arah. Mohon maaf, ini suara saya sudah ini. Oke, kita lanjut ke jenis hipotesis penelitian. Nah, ini kalau jenis hipotesis penelitian itu ada 2, teman-teman, hipotesis negatif dan hipotesis positif. Positif lagi dibagi menjadi 2, 2 arah dan satu arah. Kalau hipotesis negatif itu tidak terdapat contohnya ini, contohnya teman-teman, tidak terdapat hubungan antara jenis hotel dengan tingkat kepuasan pelanggan, tidak ada perbedaan antara tingkat hunian hotel sebelum dan sudah COVID-19. Misalnya ini contohnya. Nah, kalau kita lihat, apa namanya, ini kan berarti asosiatif, kemudian ini komparatif. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan, bahasanya ya, eee, tergantung tingkat eksplanasinya. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya sudah benar ya, sesuai kaidah yang telah saya ajarkan, nah nanti hipotesis negatifnya tinggal mengikuti saja. Kemudian hipotesis positif itu bahasnya positif. Terdapat hubungan antara jenis hotel dengan tingkat kepuasan pelanggan. Ini adalah menunjukkan 2 arah gitu ya. Tapi kalau misalnya satu arah, contohnya nih,
Semakin baik jenis hotel, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan. Jadi ada salah satu yang dinyatakan tinggi atau dinyatakan rendah. Nah, ini ada namanya adalah hipotesis positif satu arah. Tapi kalau tidak menunjukkan salah satu tinggi rendahnya, maka disebut dengan positif dua arah. Jadi teman-teman, kalau dugaan kalian lebih mengarah kepada dua arah atau satu arah, silahkan disebutkan gitu. Jadi intinya sekali lagi tergantung dari dugaan seorang peneliti, gitu ya. Apakah hipotesisnya negatif ataukah hipotesisnya positif, bisa dua arah atau bisa satu arah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh hipotesis, komentar, dan perbaikannya. Misalnya ada hipotesis yang dinyatakan seperti ini. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan hotel antara sebelum pandemik dan setelah pandemik? Nah, kita lihat. Apakah penulisan hipotesis ini benar? Nah, ternyata ini tidak deklaratif. Dia masih menggunakan tanda tanya. Ya, ada apakah dan tanda-tanda tanya. Nah, ini berarti tidak deklaratif. Perbaikannya seperti apa? Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara sebelum dan setelah pandemi, seperti itu. Kemudian ada penulisan hipotesis seperti ini. Peningkatan hunian kamar di Hotel X sebesar 20%. Nah, ini adalah deskriptif ya, teman-teman. Jadi tidak ada hipotesis untuk penelitian deskriptif. Jadi tidak ada hipotesis. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan antara jenis hotel dengan kepuasan pelanggan dan motivasi pelanggan. Apa yang salah dari pernyataan ini? Sekilas ini sudah benar. Nah, ternyata di sini ada mengandung dua variabel tergantung. Apa itu? Yaitu kepuasan pelanggan dan motivasi pelanggan. Kalau seperti ini berarti kita atau merujuk ke pertanyaan penelitian. Nah, berarti pertanyaan penelitiannya juga kurang benar gitu ya. Jadi pertanyaan penelitian itu harus dipisah ya untuk variabel tergantungnya, jadi masing-masing satu. Apa yang perlu dibenarkan? Pertama, terdapat hubungan antara jenis hotel dengan kepuasan pelanggan. Yang kedua, terdapat hubungan antara jenis hotel dengan motivasi pelanggan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari hipotesis. Nah, silakan nanti teman-teman untuk membuat hipotesis dalam, judul teman-teman semua, terutama yang judulnya adalah, terkait dengan penelitian kuantitatif. Silahkan teman-teman untuk komentar di kolom YouTube, sebutkan judul penelitiannya boleh dari matriks yang telah kalian buat di tugas sebelumnya, boleh dari hasil penelitian orang lain, kemudian kalian buat hipotesisnya. Jadi untuk penelitian yang jenisnya kuantitatif, silahkan sebutkan nama, NIM, sama contoh, eee, hipotesisnya, dan judul penelitian dari matriks yang kalian temukan. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan bahas ke video selanjutnya tentang variabel dan definisi operasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.